Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya akan membahaskan efek pada dirinya ketika kamu pergi. Teman-teman, di topik readingan kali ini, kita akan cuba mengupas seperti apakah efek atau kesan ke atas seseorang yang kamu benar-benar cintai di saat kamu tekad untuk pergi meninggalkan hubungan ini. Baiklah, tanpa membuang waktu, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okay guys, let's begin, dan kita akan cuba cari tahu ya energi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu detik ini. Siapakah seseorang ini yang bakalan atau sudah pun kamu tinggalkan pergi hubungan ini? Kita akan cuba melihatkan kesannya nanti ya. Siapakah seseorang ini yang sama ada kamu bakalan atau sudah pun ya pergi meninggalkan hubungan ini. Too many cards guys. Kita akan lihatkan di sini energi siapakah yang akan terbaca hari ini ya. Siapakah seseorang ini yang bakalan atau sudah pun kamu tinggalkan pergi hubungan ini? Wow, teman-teman, di sini ada divine masculine ya. Memang fokus utama kita hari ini di pembacaan ini, teman-teman ya. Ini tidak tertakluk kepada gender, tetapi lebih menarik divine masculine. Sama ada yang berzodiak Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Tetapi menurut saya, teman-teman ya, ini hanya sebatas energi. Nah, mungkin ini zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Seseorang yang sedang kita fokuskan dalam pembacaan hari ini. Kita akan cuba lihatkan lagi ya. Siapakah seseorang ini yang bakalan ataupun sudah kamu tinggalkan pergi dari hubungan ini? Siapakah dia? Saya menangkap gambar seseorang yang sederhana dari segi penampilan, tetapi cukup rapi di sini ya. Nah, mungkin warna kegemaran orang ini ya, mungkin warna kegemaran dia merupakan warna hitam atau merah. Berbadan sederhana, orangnya tinggi. Nah, mungkin ya berkulit sedikit gelap seperti gambar di kartu ini ya, dan orang ini sangat suka menggunakan jaket. Nah, di sini ada star, teman-teman. Saya menangkap energi seseorang yang sedang berdealing dengan kamu saat ini, mungkin juga merupakan seseorang yang tidak pernah kamu temui. Hubungan yang sebatas di sosmed ya, ataupun di social media, dan kamu mungkin tidak pernah bertemu secara langsung dengan orang ini. Beberapa yang lain, orang ini merupakan orang yang berpengaruh, orang yang berkedudukan, ramai yang mengenali si dia. Saya juga menangkap energi seseorang yang cukup berhasil, orang yang cukup berjaya, tetapi orangnya sangat low profile. Begitu teman-teman ya. Nah, ada hubungan yang sudah bertemu secara langsung, ada hubungan yang belum pernah bertemu. Tetapi hubungan ini sepertinya memberikan saya gambaran sudah berjalan agak lama dengan si dia ini ya. Seseorang yang merasakan ketika bertemu dengan kamu, dia seperti diberikan harapan baru. Ada harapan, begitu ya, dan sangat jatuh cinta dan tertarik dengan kamu. Beberapa yang lain merupakan orang yang berkedudukan ya, mungkin seorang selebriti, orang yang terkenal. Di sini ada mice, teman-teman. Orangnya cenderung anxiety ya, cenderung berpikiran secara berlebihan, overthinking, dan mungkin detik ini teman-teman ya sedang mengalami masalah keuangan. Ataupun mungkin ya ada yang bersio tikus di sini. Sama ada dia yang bersio tikus atau kamu yang bersio tikus. Nah, dengan kehadiran star ini juga mengindikasi teman-teman ya, seperti divine masculine tadi, mungkin ada yang berzodiak Aquarius. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Snake, teman-teman. Nah, ini agak sukar untuk saya ketepikan ya. Energi yang melibatkan orang lain, sama ada orang masa lalunya, orang masa lalu kamu, atau salah satu daripada kalian di sini, ini mungkin cinta terlarang. Kita tidak akan ke arah itu hari ini teman-teman ya, tetapi dengan kehadiran snake ini mengindikasikan dengan begitu kuat ya. Kamu lihat teman-teman, ular yang memakan tikus.
gambar yang bersebelahan ya. Salah satu daripada kamu di sini sangat mendominasi hubungan ini. Nah, kita sedang membincangkan energi C dia, maka kita permudahkan bacaannya. Orang ini bukan saja divine masculine, tetapi ular yang memakan tikus ya. Saya merasakan dia seorang pengontrol. Seorang yang mungkin sedikit temperamen, overthinking. Detik ini mungkin mengalami penurunan dari segi ekonomi, dan saya menangkap orang yang berpikiran ribet ya, mempunyai pikiran yang cukup kompleks, cukup rumit. Tetapi dia seorang yang cukup pintar teman-teman ya, banyak cara. Dan saya juga menangkap energi kemelekatan di antara kalian. Jikalau kamu sudah cuba melepaskan dia contohnya ya, orang ini akan mengalami kesukaran untuk melepaskan kamu. Sama ada kamu yang bersio tikus, bersio ular, atau dia yang bersio tikus, dia yang bersio ular, atau kedua-duanya. Energi yang sehinggalah detik ini semakin ke sini, dia seperti mengalami kesukaran untuk melepaskan kamu ya. Gambarnya begitu jelas, seperti seekor ular yang sedang memakan tikus-tikus ini, yang benar-benar mengindikasikan energi yang mendominasi. Orang yang suka mengontrol hubungan, orang yang suka mengontrol kamu, orangnya posesif, cemburuan, dan tidak akan melepaskan kamu walaupun kamu benar-benar ingin melepaskan hubungan ini. Ini termasuk ya, cinta yang bersegi-segi. Not only one to one, bukan single dan single, tetapi cinta yang bersegi-segi. Orangnya pintar teman-teman. Selain daripada orangnya pintar, banyak akal, saya juga menangkap orangnya orang rumahan. Ya, orangnya orang rumahan, atau dia mungkin bekerja dari rumah. Mungkin ya orang ini bekerja dengan, kerana kartu star ini juga mengindikasi ya, mungkin dia bekerja online seperti itu. Maka tidak perlu tinggalkan rumah untuk keluar ya, pergi kerja. Dia mungkin bekerja online, atau kalian bertemu secara online seperti itu ya. Saya menangkap seseorang yang sangat menyayangi keluarganya, sangat mementingkan ikatan sebuah keluarga. Jikalau dia ada pasangan teman-teman, ini sesuatu yang dia jaga sebenarnya. Jikalau kamu berada di pihak ketiga atau dia orang ketiga kamu, dia menyembunyikan ini dari pasangannya. Itu jelas terlihat ya. Jikalau ini cinta yang bersegi-segi, jikalau ini one to one, single sama single, ketepikan energi tadi. Kamu hanya perlu ambil mana yang resonate sahaja. Nah, di sini teman-teman, orang ini benar-benar mengontrol kamu ya. Saya juga tidak dapat, I can't help it ya. Seperti ada seorang, kamu mungkin bersio tikus, dia bersio ular. Atau dia bersio ular, kamu bersio tikus. Begitu ya. Saya juga menangkap energi yang seperti itu. Ataupun kedua-dua haiwan ini ya merupakan sio kalian ya. Tetapi yang pasti saya merasakan orang ini sangat pandai menjaga image. Orang yang sentiasa berpenampilan rapi, berpenampilan menarik, menjaga image, dan jikalau dia keluar dengan kamu, dia juga pastikan ya, kamu tidak kelihatan sloppy. Harus selaras dengan penampilannya. Orang yang benar-benar menjaga image, tidak kira lah ya, sama ada seorang yang banyak uang ataupun sedang mengalami kemelisitan ekonomi. Tetapi penampilannya tetap terjaga. Beberapa di antara dia ini teman-teman ya, mungkin hadir daripada keluarga yang cukup berpengaruh. Keluarga yang besar, keluarga yang memantau si dia. Mungkin ada orang tua, keluarga yang memantau atau cuba mengontrol pergerakannya. Saya menangkap energi itu ya. Kita lihat lagi bottom of the deck di sini ada ring. Ya benar teman-teman ya, dari segi perasaan orang ini sudah berkomitmen dengan kamu. Tetapi mungkin ya masih belum sempat untuk memberikan kamu cincin ini. Energi yang lain seperti saya katakan tadi dengan kehadiran ular ya, ini mungkin cinta yang bersegi-segi. Begitu ya. Tetapi apa yang sedang terjadi di hubungan kalian terlihat ya, setelah sekian lama ya, mungkin berputar-putar di situ sahaja. Nah, ini membuatkan kamu kelelahan dan mungkin bertindak untuk pergi meninggalkan koneksi ini. Okey teman-teman, untuk kita cari tahu dengan lebih jelas, kita cuba lihatkan ya, seperti apakah energi kamu ke dia detik ini. Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini. Mengapakah kamu bertindak untuk pergi meninggalkan koneksi ini? Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Kita mulakan dengan kamu dahulu ya. Wow, di sini ada birds. Saya tidak tahu teman-teman ya. Tetapi energi di sebelah pihak kamu ya mengindikasikan ada penglibatan orang-orang sekitar, keluarga, orang sekitar kamu ya, yang
Ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang ya, tetapi saya menangkap ada pengaruh sekitar yang memporak-perandakan keputusan kamu untuk pergi meninggalkan dia. Bersebelahan dengan rumah, ini jelas terlihat ya, sesuatu yang melilit, sesuatu yang mengekang kamu dari rumah untuk membuat keputusan ini untuk pergi meninggalkan dirinya. Sehingga kamu menjadi begitu ribut ya, begitu overthinking, dan di sini jelas terlihat ada pengaruh luar. Ataupun mungkin ya kabar yang kamu baru dapatkan baru-baru ini membuatkan kamu mengambil keputusan orang sekitar kamu lebih ke arah orang rumah teman-teman ya, ataupun sanak saudara, keluarga, orang tua, yang membuatkan kamu benar-benar tekad untuk pergi meninggalkan koneksi ini. Kamu sudah benar-benar runsing teman-teman ya, memikirkan energi hubungan ini, dan ini ya jelas terlihat keputusan kamu dipengaruhi oleh orang sekitar kamu. Ini memang jelas terlihat. Mungkin juga daripada orang tua, keluarga kamu, kakak, adik, abang kamu, pakcik, makcik kamu ya, yang ada orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kamu yang mempengaruhi keputusan kamu untuk bertindak pergi. Tetapi pada waktu yang sama dengan kehadiran burung-burung ini ya, I don't think this is something that you like. Keputusan ini walaupun dipengaruhi oleh pihak lain, keluarga dan sebagainya, ini bukan keputusan yang benar-benar memberikan kamu ketenangan jiwa. Saya menangkap ya, sebahagian besar daripada kamu yang pergi meninggalkan hubungan ini doesn't want to do this. Kamu sebenarnya bertindak tidak mahu melakukan ini, tetapi atas alasan-alasan ya yang tertentu, pengaruh orang sekitar kamu, dan kamu melakukan ini dengan cepat. Saya tidak tahu teman-teman, ini membuatkan kamu kerunsingan fikiran. Walaupun sudah cuba melepaskan koneksi ini, tetapi ini sesuatu yang membuatkan kamu tidak bahagia. Itu yang saya tarik di sini. Kita cuba lihatkan pula dari pihak C dia. Seperti apakah energi dia kepada kamu detik ini? Khususnya setelah kamu pergi meninggalkan. Sama ada kata putus, diputuskan sepihak, atau diam begitu sahaja. Kita cuba lihatkan energi dia ke kamu detik ini. Sama ada dia mengetahui ya, dia sudah diputuskan, ataupun kamu secara diam-diaman pergi begitu sahaja. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Nah, kita mula melihatkannya, efeknya kepada si dia. Wow, teman-teman. Siti. Ini juga mengindikasikan ya, energi kesepian daripada hatinya. Orang ini teman-teman ya, mungkin berpindah tempat kerja ya, keluar daripada desa, kawasan desa ya, dan dia mungkin berada di sebuah kota. Nah, mungkin tinggal di city ya, seperti Jakarta, Kuala Lumpur, tinggal di city, sebuah kota. Orang ini mungkin tinggal di city-city seperti I don't know you guys ya, di Indonesia ya, kota-kota yang besar selain daripada Jakarta, mungkin di Kuala Lumpur, mungkin di Johor Bahru, I don't know you guys, either in Malaysia or in Indonesia. Dia tinggal di tempat yang hyper ya, tempat yang bukan kampung teman-teman ya. Dia mungkin orang bandar seperti itu ya. Nah, daripada gambar kartu ini, this person could be a city boy, a city girl begitu ya. Saya menangkap seperti ada beberapa di antara dia yang belum benar-benar pasti yang kamu memutuskan. Energi yang lain sudah dapat merasakan perubahan dan mulai merasakan kesepian, seperti ditinggalkan. Ada yang sudah mulai bertindak, ada yang masih menantikan kepastian. Tidak pasti bagaimana untuk bertindak ke depannya. Adakah benar kamu benar-benar memutuskan? Menurut si dia perlu mencari tahu kamu, not mencari tahu ya. Dia perlu bertemu dengan kamu secara langsung, secara fisik untuk memastikan ini. Apakah benar kamu pergi meninggalkan, ataupun ini atas alasan-alasan pekerjaan, dia perlu pastikan. Nah, untuk cari tahu dengan tepat, dia perlu datang mencari kamu. Ada energi yang kesepian yang menggerakkan hatinya untuk bertemu dengan kamu secara langsung. Untuk memastikan apakah benar kamu putuskan, kamu tidak mahu lagi melanjutkan hubungan ini, atau ini sebatas ya, feelingnya sahaja. Nah, dengan kehadiran kartu ini teman-teman, saya menangkap sama ada dia sedang sibuk di bandar ya, bekerja, ataupun energi yang mengindikasikan seseorang yang benar-benar kesepian detik ini ya. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu seperti itu ya, akan keputusan kamu untuk pergi meninggalkan koneksi ini. Tetapi secara jelas teman-teman ya, daripada kehadiran kartu ini, saya menangkap energi seseorang yang ditinggalkan. Sekurang-kurangnya dia merasakan dia ditinggalkan, diabaikan, dan detik ini benar-benar sedang kesepian.
Seperti itu ya. Okey guys, untuk mencari tahu dengan lebih ya. Di sini bottom of the deck-nya ada letter. Nah, di sini teman-teman ya, efek ke atas dirinya ketika kamu tekad untuk pergi. Mungkin ada proses dokumen ya yang masih belum selesai. Sesuatu yang kamu berikan kepada dia atau dia berikan kepada kamu. Maafkan saya ya, mungkin ada surat penceraian, perpisahan, dokumentasi yang berkaitan dengan hubungan kalian. Atau simply tidak ada komunikasi detik ini, komunikasi yang sedang jeda. Ataupun kalian ya, selama menjalankan perhubungan ini hanyalah sebatas berkomunikasi, tidak pernah bertemu, jarang bertemu. Nah, ini sesuatu yang sedang diutamakan, sedang dipertikaikan. Mengapakah ada yang diam-diaman sehingga dia menjadi begitu kesepian? Mungkin juga ada sedikit indikasi daripada dia untuk bertindak, kembali berkomunikasi dengan kamu, datang bertemu dengan kamu secara langsung untuk memastikan sama ada kamu benar-benar ingin memutuskan atau melanjutkan hubungan ini. Seperti itu ya. Nah, dengan kehadiran kartu dokumen ini juga ya, mungkin beberapa di antara kalian di sini rakan sekerja atau pernah bekerja sama atau mungkin business partner. Something got to do with the black and white document. Seperti itu teman-teman ya. Okey, kita akan lihatkan lagi. Mengapakah kamu begitu tekad untuk pergi dari koneksi ini? Nah, kita soalkan dahulu ya. Jikalau kamu yang pergi meninggalkannya, sudah pasti kamu yang pergi meninggalkan atau memutuskannya kerana kita sedang membincangkan efek ataupun efek ya, kesan ke atas dirinya ketika kamu tekad untuk pergi dari hubungan ini. Nah, apakah yang membuatkan kamu tekad untuk pergi meninggalkan koneksi ini? Kita cuba lihatkan energi hubungan kalian detik ini ya. Sesuatu yang membuatkan kamu benar-benar tekad untuk pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Mengapa begini? Mengapakah kamu tekad untuk pergi meninggalkan koneksi hubungan ini? Sama ada benar-benar memutuskan atau kamu mendiamkan dan putuskan saja, begitu sahaja ya, pergi begitu sahaja. Kita cuba lihatkan. Trickery. Beberapa di antara kamu di sini mulai merasakan seperti orang ini tidak jujur. Mungkin ada banyak yang dia bohong ya, dia tutupin daripada kamu dan kamu perlahan-lahan ketahuan ya, mulai mendapat tahu apa yang dia bohong, apa yang dia tutupin. Ataupun simply ya, jikalau orang ini orang yang jujur, tidak pernah berbohong dengan cara yang seperti saya sebutkan tadi. Kamu merasakan agak lelah kerana orang ini penuh dengan manipulasi. Kamu mulai mempertikaikan apakah benar dia mencintai kamu atau dia jatuh cinta dengan fasilitas yang kamu berikan, kemudahan-kemudahan. Apapun yang kamu bantu di sini, apakah dia jatuh cinta dengan orangnya, iaitu kamu, atau dia jatuh cinta dengan fasilitas kemudahan yang kamu sediakan. Banyak pertikaian dalam fikiran kamu detik ini. Saya tidak tahu mengapa teman-teman ya, ada kaitan juga dengan dokumentasi tadi ya. Apakah ini trickery ini ada kaitan dengan sedikit dengan warisan? Saya tidak tahu ya, jikalau kalian ini adalah pasangan suami isteri contohnya ya, yang sedang dalam proses perpisahan. Kamu merasakan orang ini banyak memanfaatkan kamu. Mungkin ya, bahagian kalian ini tidak dibahagikan sama rata. Seperti itu. Kerana ada ya, saya dapat menarik energi ke arah itu juga. Nah, trickery menunjukkan seseorang yang tidak bersikap benar-benar jujur ke arah hubungan ini, maka membuatkan kamu lelah dan juga ada pengaruh keluarga ya, sanak saudara orang sekitar yang membuatkan kamu nekat mengambil keputusan untuk bertindak pergi. Di sini sebenarnya di awal hubungan ya, kamu pernah cuba merenewal, pernah cuba memperbaharui, memberikan dia kesempatan. Tetapi setelah memberikan kesempatan berkali-kali, berulang kali, orang ini tetap serupa, tidak berubah. Dan ini menyakiti kamu ya. Tiap kali kamu berikan kesempatan untuk dia come clean, bersikap jujur, tidak lagi melakukan perkara-perkara yang tidak kamu sukakan, menutupi sesuatu, membohongi kamu, tetap dia lakukan. Kamu sebenarnya mencuba berkali-kali di sini, tetapi tidak berhasil. Fasad. Kamu tahu apa arti fasad ini teman-teman? Sesuatu yang kita tampilkan secara fake, itu artinya. Saya menangkap selama kamu bertahan dalam hubungan ini ya, kamu terpaksa menjaga image, menutupi keburukan si dia di mata keluarga kamu. Kamu menjaga nama baik dia di depan keluarga kamu, orang sekitar kamu, kawan baik kamu.
Kamu jaga, kamu tutupin segala perilaku buruk si dia ini. Kerana ini juga melibatkan image kamu ya. Selain daripada itu ya, jikalau ini hubungan cinta segitiga, banyak yang perlu dipalsukan. Something that you have to fake it. It's not like you have to fake it to make it, but yes, in this relationship kamu terpaksa fake it to make it. Nah, ini membuatkan kamu lelah berkali-kali, perlu menutupi apa yang sebenarnya tidak kelihatan seperti apa yang otentik. Itu masuk fasad ini. Memalsukan sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, saya beri contoh yang paling mudah. Katakanlah salah satu daripada kalian, contoh ya, ada anak, seorang janda atau duda. Ketika kamu mengenali dia, keluarganya mungkin tidak mahu menerima kamu kerana kamu seorang janda atau duda yang ada anak. Maka kamu terpaksa memalsukan, faking your own identity. Terpaksa menutup ya kisah kamu yang sebenarnya. Bagaimanakah hidup kamu yang sebenarnya agar diterima oleh keluarganya. Nah, ini cukup melelahkan kamu ya. Nah, ini hanyalah contoh teman-teman. Banyak contoh yang lain. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Saya pasti ya, kamu tahu apa yang perlu kamu palsukan di sini. Membohongi diri kamu semata-mata untuk menjaga ya kepentingan dia di mata keluarganya. Kamu membohongi on his behalf, on her behalf. Kamu terpaksa membohongi, menutupi dari pihak si dia di mata keluarga kamu. Ataupun kebalikannya, sesuatu yang harus dipalsukan. And this is making you tired. Mengapa ya terus-terusan harus menjaga nama baiknya ketika kamu sedar dia banyak membohongi kamu, banyak melukakan hati kamu. Tetapi di depan mata ibu dan ayah keluarga kamu, kamu tetap menjaga image-nya, beritahu mereka yang dia ini orangnya baik, dia tidak menipu, dia tidak berbohong, dia tidak memanfaatkan, padahal dia melakukan semua ini. Nah, ini mungkin energi yang kebalikan. Kalian perlu sesuaikan. Sama ada dia yang menjaga image kamu di mata keluarganya atau kamu yang menjaga image dia di mata keluarga kamu. Nah, kartu yang berdiri tegak ini, kita menarik energi si dia. Kartu yang terbuka di bawah deretan pertama ini menunjukkan mengapa kamu nekat untuk pergi meninggalkan koneksi ini. Kerana banyak perkara yang perlu kamu palsukan. You can't seem to be yourself. Terpaksa menjaga image atau mungkin ada perkara-perkara yang dia lakukan. Contohnya, jangan keluar dengan saya berpakaian seperti ini ya. Kamu perlu selaras dengan pakaian saya. Nah, ini melelahkan kamu. Ini juga sesuatu yang perlu walaupun sekecil mana. You can't be yourself. Kamu perlu menjaga image dia. Dia mungkin orang yang terkenal, orang yang terkemuka dan dia tidak suka jikalau kamu berpakaian sloppy atau berpakaian casual. Dia mungkin inginkan kamu berpakaian formal sepanjang waktu. Nah, ini hanya contoh teman-teman. Yang pasti, ketika kamu menjalankan hubungan ini dengan dia, banyak perkara yang perlu kamu tutup. Kamu perlu palsukan. You are not allowed to be yourself. Kamu tidak dapat menjadi dirimu sendiri. Semata-mata harus berpenampilan menarik, berpenampilan kemas, rapi untuk menjaga image-nya. Dan ada banyak perkara, mungkin kamu ada anak, sesuatu yang perlu kamu sembunyikan agar kawan-kawannya, keluarganya tidak mengetahui. Ini sebenarnya it's killing you. Kamu tidak nyaman dengan dia. Sepanjang perhubungan ini banyak keburukan dia yang kamu tutupin dan ada banyak perkara yang perlu kamu palsukan demi menjaga hatinya. And who wants to be like that? Jikalau saya juga tidak mahu. It's either you accept me for who I am. Kamu perlu menerima saya seadanya. Jikalau tidak dapat menerima saya dengan anak saya, keluarga saya, dan let it be. Nah, begitu ya, sepanjang hubungan ini kerana kamu terlalu mencintai dia, banyak keburukan dia, banyak segala sesuatu yang perlu kamu palsukan di sini. Fasad, it means putting, saya tidak tahu bagaimana untuk jelaskan ini ya, tetapi mempamerkan, memperlihatkan sesuatu yang tidak benar. Itu artinya. Memalsukan apa yang sebenarnya tidak benar. Katakanlah kamu memang seorang janda atau duda, itu hakikatnya. Kamu tidak boleh memalsukan status kamu. Jikalau kamu seorang yang belum pernah bernikah, kamu tidak boleh beritahu orang lain kamu sudah bernikah. Nah, fasad adalah sesuatu yang dipalsukan. Kamu seperti terpaksa menjadi orang lain ketika bersama dengan dirinya. Kamu tidak dapat mengecapi kenyamanan yang penuh to really be yourself. Contoh lainnya, jikalau dia benar-benar mencintai kamu, dia perlu menerima kamu sebagai seorang janda atau duda yang ada anak. Jikalau dia tidak dapat menerima anak kamu, then the hell be.
Mengapa kamu perlu meneruskan hubungan ini jikalau dia tidak menyayangi kamu dan anak kamu? Nah, itu maksud saya. Jikalau dia benar-benar cintakan kamu, dia perlu menerima anak kamu, guys. Jikalau dia tidak dapat menerima anak kamu seperti anaknya, let it be. Kamu perlu menumpukan fokus kamu kepada anak. Ini anugerah kamu sebenarnya. Seseorang yang cukup berharga yang diberikan oleh Tuhan. Bukan dia ini. Nah, sepanjang hubungan kamu di sini, teman-teman ya, mungkin ada perkara-perkara yang perlu kamu palsukan. Ini melelahkan kamu. Seiring berjalannya waktu, meneruskan hubungan yang seperti ini, it's making you really tired. Contoh yang paling mudah, kamu menutupi segala trickery, kebohongan si dia, perilaku dia yang tidak baik, kecanduan-kecanduan dia ini perlu kamu tutupi dari keluarga kamu. Nah, ketika kamu memikirkan ya, setakat ini, it's better to let it go. Tetapi ketika kamu nekat untuk melepaskan dia, ini energi ular. Kamu lihat ya, tidak boleh nampak badan yang gelap, badan ular ini, but you can see the eyes clearly. Dia masih memantau kamu. Dia ingin makan kamu di sini. Dia seorang pengontrol. Beberapa di antara kalian mungkin ya, ini energi hubungan yang cukup toksik. Maka kamu nekat untuk pergi meninggalkan koneksi ini. Tidak mengapa. Jikalau saya menjadi seorang janda atau duda ke depannya, bahagia dengan anak, daripada terus-terusan menjalankan hubungan yang seperti ini dengan seorang yang toksik. Mungkin orang ini juga abusive, memukul kamu ya, ataupun melakukan perkara-perkara yang seperti yang melibatkan mental, memberitahu kamu hal-hal yang cukup negatif sehingga benar-benar merendahkan mental kamu. It could be, teman-teman, apa sahaja. Menurut kartu-kartu ini ya, kamu sudah cuba memberikan dia peluang berkali-kali. Dia tidak pernah berubah. Kita akan lihat lagi ya. Dan kamu tidak mahu berterusan memalsukan sesuatu yang kenyataannya kamu sangat bangga dengan anak dan keluarga kamu. Maka mengapakah ketika keluar bersama-sama dengan si dia melanjutkan hubungan ini, kamu perlu memalsukan ini? No way. You love your child. You love your family. Kamu tidak sanggup lagi untuk memalsukan ini ya. Hanya semata-mata untuk dirinya. Saya tidak tahu teman-teman, di sini ada energi yang negatif dan positif ya. Kamu ambil mana yang resonate dengan kamu. Nah, di sini rejection. Orang ini juga pernah mungkin ya, sepanjang hubungan kalian pernah seperti threaten you. Threaten itu seperti menakut-nakutkan kamu ya, memposisikan kamu seperti jikalau kamu tidak mendengar ataupun patuh akan kata-katanya, dia mungkin akan pergi meninggalkan kamu. Berkali-kali membuatkan kamu takut, tidak yakin, merendah-rendahkan kamu. Ataupun sebelum ini ya, kamu memang pernah reject orang ini, tetapi entah mengapa kembali lagi bersama dengan dia. Mungkin dengan pujuk rayunya. Kerana ini energi ular, teman-teman. Seseorang yang ada cara, ya, mulutnya manis seperti itu ya. Maka di sini ada rejection. Ataupun simply said, detik ini kamu mulai mereject kondisi ini, memalsukan sesuatu yang benar. Kamu ingin memperlihatkan kepada mata keluarga kamu siapakah dia sebenarnya. Maka kamu nekat untuk pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Perseverance. Sudah lama bertahan, teman-teman ya. Ini kembali lagi dengan energi renewal. Bukan saja kamu memberikan dia pelbagai kesempatan ya untuk memperbaiki perilakunya, tetapi kamu sudah lama bertahan dengan koneksi ini. Nah, kini tidak tahan lagi bersebelahan dengan rejection. Kamu mulai wujud kesedaran. Nah, how long more? Berapa lama lagikah kamu akan bertahan seperti ini? Kamu sudah tidak tahan lagi. Maka nekat untuk mulai reject. Pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Nah, ini juga merupakan jawapannya doa yang dikabuli. Ketika kamu berdoa dan meminta petunjuk daripada semesta dan Tuhan, kamu diberikan petunjuk ini. Berlandaskan doa-doa kamu, kamu nekat untuk pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Mulai mendapatkan gambaran yang dia bukan orang yang tepat untuk kamu. Ini berlandaskan your prayer, your answered prayer, ya. Doa-doa kamu terjawab. Petunjuk, bimbingan sudah diberikan. Mungkin ada yang mendapatkan seperti signal ya, petunjuk melalui mimpi kamu. Berkali-kali kamu berdoa, menguatkan hati, bertahan dengan hubungan ini ya, dan minta dengan Tuhan untuk diberikan petunjuk dan sebagainya. Akhirnya doa kamu dikabuli. Kamu mulai merasa santai ya, more relax ketika kamu tidak lagi diganggu oleh energi ini. Ketika walaupun kamu agak sukar untuk menafikan ini, but that's really what you are really feeling. Kamu merasa seperti menarik nafas lega.
ketika kamu decide mengambil keputusan untuk benar-benar pergi meninggalkan koneksi ini. Saya tidak tahu teman-teman tetapi ini yang terbaca hari ini. Wow, benar ada kamu tengok insecurity. Dan ada devil di sini teman-teman Hubungan yang benar-benar membuatkan kamu merasakan tidak pernah rasa selamat, tidak pernah rasa yakin yang hubungan ini akan maju ke depan, mungkin ke jenjang yang lebih serius seperti pernikahan. Kamu mulai pertikaikan hubungan ini, ke mana ke arah tuju hubungan ini. Jikalau hubungan ini benar-benar telus dan benar-benar jujur, if this person is being transparent, tulus mencintai kamu, mengapakah kamu merasakan insecurity? Sentiasa seperti dihantui dengan perasaan tidak selamat. Maka beberapa di antara kamu mulai mendapatkan kesedaran, nekat untuk pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Kamu tidak pernah merasakan orang ini benar-benar bersikap jujur dengan kamu Ada saja perasaan yang mengatakan something is not right dengan si dia ini. Mungkin ada sesuatu yang dia tutupin atau sesuatu yang tidak jelas, tidak jujur dari dirinya. Okay guys, kita akan gunakan kartu ini We move to the tarot deck. Now we'll see teman-teman. Seperti apakah efeknya ke dia? Seperti apakah efek ataupun kesannya ke dia ketika dia menyedari yang kamu tekad untuk pergi? Ketika dia menyedari ada perubahan, kamu benar-benar tidak seperti dulu dan kamu benar-benar ingin pergi meninggalkan koneksi ini. Atau kamu sudah pun memutuskan. Now, we go back to the topic teman-teman ke tema readingan hari ini. Apakah efeknya? Apakah kesannya kepada si dia ketika kamu sudah melanjutkan ataupun meneruskan hidup kamu tanpa dirinya? Wow, di sini teman-teman saya menangkap energinya merasakan benar-benar kehilangan kamu Di sini saya merasakan dia tidak bersedia untuk kehilangan kamu. Ini sesuatu yang dia agak rasa takut untuk kehilangan kamu sebenarnya Ada perasaan insecurity bukan saja dari kamu daripada kartu ini tetapi dia juga merasakan perasaan yang sama. Insecurity, Four of Disc. Dia merasakan detik ini benar-benar kehilangan kamu. Nah, jikalau kita tanyakan ke tema, apakah efek ke atas dirinya ketika kamu nekat pergi meninggalkan dia? Cukup kehilangan teman-teman Dia merasakan benar-benar kehilangan kamu. Ini sebuah hakikat yang tidak dapat dia terima. Put it that way Dia masih mengalami kesukaran untuk menerima hakikat ini yang kamu pergi meninggalkan koneksi ini. Ada sesuatu yang berkaitan dengan uang juga. Nah, di sini juga teman-teman Nine of Disc. Saya merasakan dia merasakan efeknya teman-teman Kamu semakin mandiri. Kamu semakin tidak memerlukan dirinya. Kamu semakin berhasil, semakin percaya diri, hidup kamu semakin baik. Kondisi keuangan kamu jauh terlihat lebih baik daripada diri ketimbang dirinya. Dan ini sesuatu yang membuatkan dia merasakan stuck Kamu seolah-olah hidup kamu semakin baik tanpa dirinya, semakin mandiri, dan walaupun dia dapat merasakan kamu tidak menghadirkan orang lain. Tetapi ini sesuatu yang membuatkan dia benar-benar kaget benar-benar terkejut. Tidak menyangka yang kamu benar-benar akan pergi meninggalkan dirinya. Saya merasakan orang ini agak sukar untuk menerima hakikat ini kerana menurut si dia, apa yang dia faham ketika kamu mencintai dia, kamu ingin melanjutkan hubungan ini kepada hubungan yang jangka panjang. Tetapi tiba-tiba, you really manage to break free. Benar-benar membebaskan diri dan tidak berpaling ke belakang lagi. Maka ini benar-benar memberikan dia sebuah impact, kejutan yang kamu mampu benar-benar pergi. Nah, detik ini teman-teman, energi The Hangman dia perlu mendapatkan pencerahan. Begitu terkejut, begitu kaget yang kamu benar-benar pergi meninggalkan dirinya. Nah, dengan kehadiran kartu The Hangman ini teman-teman, dia perlu mendapatkan pencerahan. Cuba melihatkan dari sudut ataupun perspektif yang berbeda. Mengapakah kamu benar-benar nekat pergi meninggalkan si dia, menggantungkan dirinya? Dia sudah dapat merasakan kemandirian kamu, energi kamu yang membebaskan diri. Di sini ada King of Cups. Nah, walaupun sedemikian, walaupun dia cuba melihatkan daripada perspektif yang berbeda, dia tetap bertahan. Efeknya begini, kamu pergi, tetapi dia cuba bertahan. Tetapi dia tidak mahu melakukan sebarang langkah
atau mengambil sebarang langkah yang terburu-buru. Dia seperti mengatur cara agar benar-benar tidak kehilangan kamu, mengatur strategi, cuba mendapatkan pencerahan yang lebih baik. Cara approach itu seperti bagaimanakah cara untuk menghampiri kamu, mendapatkan kamu kembali dengan cara yang lebih efektif. Kerana apa yang dapat dia rasakan, kamu benar-benar nekat bertindak pergi, membebaskan diri kamu daripada dia. Detik ini dia benar-benar merasakan kamu menggantungkan dirinya. Jelas terlihat ya, kalian pergi, ada yang pergi tanpa kata putus, tidak memberitahu secara yang benar ya, pergi begitu sahaja. Dan dia merasakan ditinggalkan, kesepian, dan dia seperti menyalahkan keadaan, menyalahkan dirinya dan juga menyalahkan kamu. Seolah-olah dia banyak berkorban ya dalam hubungan ini, tetapi kamu pergi begitu sahaja. Di sini teman-teman ada Six of Cups. Efek terhadap ataupun kesan terhadap dirinya teman-teman. Dia ingin bertemu dengan kamu lagi. Dia tidak mahu memutuskan koneksi ini, dan ketika kamu menggantungkannya, ketika kamu pergi meninggalkan hubungan ini, dia seperti memutarkan kembali memori-memori di antara kalian. Saya menangkap dengan begitu jelas ya. Orang ini tidak mahu melepaskan kamu. Mungkin ada ya, dari pihak kamu memutuskan, tetapi dari pihak dia lebih menggantungkan. Dia mencari cara dan tetap bertahan dengan koneksi ini. Kedepannya dia masih ingin mencari cara, mendapatkan cara yang lebih baik untuk mendekati kamu lagi. Kerana di sini teman-teman, orang ini belum benar-benar completely ya letting you go. Kita lihat lagi ya. Di sini ada Princess of Disc. Seseorang yang mencari cara, berhati-hati dalam pergerakannya kepada kamu ya, dia tetap bertahan. Efeknya dia tetap bertahan. Dia mungkin ya memberikan kamu gambaran dia sibuk bekerja, tetapi itu tidak berarti dia agree, dia setuju dengan apa yang kamu lakukan. Saya menangkap seperti kondisi keuangan teman-teman ya. Orang ini kondisi keuangannya bawah daripada kamu. Dia seperti, saya tidak tahu, dari tadi menangkap sedikit energi yang dia masih ingin meraih simpati kamu. Mungkin kamu di sini banyak membantu dia dari segi keuangan. Ini sesuatu yang benar-benar dia hargai. Dia masih ingin membalas jasa baik kamu. Maka jikalau dia ditinggalkan, digantungkan seperti ini teman-teman ya, dia akan mencari cara untuk mendekatkan dirinya dengan kamu lagi. Sama ada ingin datang meminta maaf, memperbaiki diri, atau membayar balik atau membalas budi baik kamu. Itu yang saya tangkap di sini ya. Ada energi kebingungan daripada si dia. Efeknya dia merasakan seperti digantungkan oleh kamu. Dia tidak mahu menerima kenyataan yang kamu memutuskan dia. Dia hanya menganggap kamu menggantungkan dirinya. Ketika banyak yang kamu palsukan di sini, keburukan, kelemahan si dia yang kamu tutupin, dia juga melakukan perkara yang sama. Dia seolah-olah ya teman-teman ya, memberitahu dirinya yang dia belum diputuskan. Kamu tidak benar-benar pergi, dia hanya digantungkan. Kedepannya lagi, masih akan ada kesempatan untuk dia mencari kamu. Seperti itu ya. Nah di sini teman-teman, dia masih lagi menyimpan hasrat, keinginan yang besar yang ingin dia penuhi dengan kamu, bukan dengan yang lainnya. Tetapi malangnya gambaran yang dia berikan kepada kamu, yang dia banyak pilihan. Dia tidak bersikap jujur dan sebagainya. Nah mungkin itu benar, mungkin dia banyak pilihan. Tetapi siapa yang dia pilih, hanya dia sahaja yang tahu. Tetapi berlandaskan kartu ini teman-teman ya, orang ini dari segi perasaannya masih bertahan dengan kamu. Energi yang sukar melupakan, sukar move on, sukar melepaskan. Kamu mungkin berjaya move on. Kabar yang kamu berikan kepada dia, kamu ingin move on. Tetapi tidak dia bertahan. Dia sangat bertahan dari segi perasaan, mental dan perasaannya masih bertahan dengan kamu. Detik ini saya menangkap dia sangat kesepian. Efeknya dia sangat kesepian tanpa kamu. Sukar untuk menerima kenyataan yang kamu semakin mandiri, kamu semakin mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri tanpa dirinya. Menurut dia ini teman-teman ya, kamu ini sangat financially independent. Kamu sebenarnya tidak memerlukan dia. Nah ini yang membuatkan dia benar-benar ya merasakan kehilangan kamu detik ini. Sukar untuk memproses energi yang seperti ini ya. Beberapa di antara kamu di sini benar-benar terlihat ya. Triangle guys. Memang ini cinta segitiga. Dengan kehadiran King of Cups juga mengindikasikannya ini court card teman-teman.
seorang sosok lelaki tua yang cukup berpengaruh. Sama ada ini mungkin pasangan sah kamu atau pasangan sah si dia, yang menjadi orang tengah di antara kalian. Kartu di tengah ini mengindikasikan mengapa hubungan kalian digantungkan atau salah seorang terpaksa mengorbankan untuk pergi meninggalkan koneksi ini. Jikalau ada penglibatan cinta segitiga, beberapa yang lain long distance relationship, ini menghantui mengikat kamu dan dia. Untuk proceed, untuk melanjutkan juga sukar, untuk melepas, untuk mundur juga sukar. Sentiasa dihantui ya, untuk mendapatkan kabar berita daripada satu sama lainnya. Saya menangkap dari tadi perseverance, energi yang bertahan. Kamu di sini teman-teman, walaupun kamu memutuskan nekat untuk pergi meninggalkan koneksi ini ya, saya juga tidak mendapatkan gambaran yang kamu ini happy. You're not happy doing this. Ya, entah kenapa ya. Dan dia di sini ditinggalkan kesepian. Orang ini orang yang sukar ditebak teman-teman. Dia tidak bersikap berterus terang dengan kamu atas alasan-alasan dia yang tertentu. Mungkin ya dia belum bersedia ke arah komitmen, banyak yang ingin dia kejar ya untuk menstabilkan kondisi keuangannya. Maka ini perkara yang membuatkan dia merasa begitu malu untuk berterus terang dengan kamu. Maka dia tidak boleh bersikap berterus terang beritahu kamu ya apakah rencana dia ke depannya. Ini membuatkan kamu lelah. Kerana tidak ada kepastian dalam hubungan ini, maka kamu nekat untuk pergi. Ada yang long distance relationship, ada yang cinta segitiga di sini. Nah, ini bukan sesuatu yang ingin saya ulangi ya. Kamu bosan, saya juga bosan guys. Tetapi kamu lihat dengan jelas. Triangle, segitiga teman-teman. Seseorang yang terperangkap dalam koneksi ini. Jelas terlihat ya. Tetapi dari kartu yang sama ya, dia seperti masih ingin meraih sebuah kesempatan daripada kamu. Tetapi dia juga merasakan mungkin ya, kesempatan ini tidak akan diberikan. Dia pasti kesempatan ini tidak akan diberikan. Saya menangkap seseorang yang sangat menyukai warna merah dan warna hitam. Nah, ini mungkin warna kegemaran kalian ya, atau warna kegemarannya. Teman-teman, kita cuba lihatkan lagi. Apa yang akan dia lakukan ke depannya nanti berdasarkan efek ataupun kesan pengaruh yang seperti ini pada dirinya. Ketika kamu nekat pergi meninggalkan koneksi ini. Berlandaskan efek ini, apakah yang akan dia laksanakan? Apa yang akan dia lakukan ke depannya nanti untuk hubungan kalian? Will this person do anything untuk memperbaiki ini? Apakah dia akan melakukan sesuatu? Baik dia seorang wanita ataupun seorang lelaki. Kita cuba lihatkan ya. Apa yang akan dia upayakan jikalau dia mungkin ingin memperbaiki ini? Okey, di sini ada garden. Wow, cross. Wow, teman-teman, orang ini benar-benar ingin merealisasikan hubungan ini kembali. Dia tahu ini hubungan yang cukup berat, apatah lagi untuk meyakinkan kamu, ini bukan perkara yang mudah. Kerana sebelum ini ya, banyak kekecewaan, penipuan yang sudah dia berikan. Maka the foundation of trust ya, fondasi kepercayaan itu sudah dirusakkan. Dia sedar teman-teman, this person really mess things up dengan kamu ya, benar-benar merosakkan hubungan kalian. Dia pasti teman-teman kedepannya agak sukar untuk meyakinkan kamu, tetapi dia benar-benar nekat. Ketika kamu nekat untuk pergi meninggalkan, dia nekat untuk memastikan ada pertemuan, ada kepercayaan kembali terhadap hubungan ini. Dia masih berharap. Dan dia nekat untuk mencari jalan keluar. Dia merasakan dia perlu tampil untuk memberikan kamu penjelasan. Bagaimanakah untuk tampil memberikan kamu penjelasan dengan wujudnya sebuah pertemuan empat mata di antara kalian. Garden and the sun. Walaupun sebelum ini ya hubungan ini cukup berat, mungkin banyak yang dia tutupinya, ataupun dia perlu meyakinkan kamu lagi. Selain daripada ada perbezaan agama ya dalam hubungan ini juga ada perbezaan-perbezaan lain seperti persefahaman ya, cara kalian berfikir, mungkin banyak pertengkaran, salah faham. Maka dia sedar, dia perlu merealisasikan sebuah pertemuan empat mata untuk memberikan kamu penjelasan. This person owe you an explanation. Perlu menjelaskan, bukan melalui talian ya, ataupun internet. Dia perlu bertemu dengan kamu empat mata, menjelaskan situasi ini untuk meyakinkan kamu lagi. Nah, di sini ada clover, teman-teman.
Dia akan cuba mendapatkan kesempatan, tidak kiralah kesempatan yang sekecil apa, dan dia ingin melakukan ini dengan cepat. Jikalau dia melambat-lambatkan, menunda-nundakan gerak langkahnya ini, dia bakalan kehilangan kamu. Dan detik ini dia sangat takut kehilangan kamu. Kamu bersedia untuk bergerak maju ke depan, tetapi dia tidak bersedia untuk kehilangan, melepaskan kamu. Menurut dirinya, dia sangat beruntung dapat menghadirkan seseorang kamu dalam hidupnya. Masih ada rasa cinta, masih ada rasa sayang, seseorang yang masih lagi berharap. Dan dia akan melakukan ini sepantas kilatnya dalam waktu yang terdekat ini. Bertemu dengan empat mata dan menyelesaikan segala isu di antara kalian. Dia akan wujudkan sebuah pertemuan, teman-teman. Walaupun mungkin akan ada tantangan, atau mungkin ada tantangan sebelum ini ya, untuk bertemu, tetapi dia akan pastikan ke depannya nanti dapat bertemu empat mata dengan kamu. Dia perlu menjelaskan situasi hubungan ini secara jelas. Kita cuba lihatkan, teman-teman ya, daripada kartu pesan ini. Detik ini pesan apakah yang ingin dia sampaikan ke kamu? Seseorang yang sudah dapat merasakan yang kamu nekat pergi meninggalkan dirinya. Dan efek ini benar-benar meninggalkan kesan yang cukup pengaruh ya, mempengaruhi dirinya sehingga dia perlu bertindak untuk datang mencari kamu. Di sini ada dua kartu yang melekat ya. I feel so connected to you. Saya ingin membuka kartu ini tadi kerana menurut saya hanya satu kartu, teman-teman ya. Tetapi kartu ini melekat, ada kartu di belakangnya. Kita buka saja dua-duanya ya. I feel so connected to you. Efeknya, teman-teman, ketika kamu nekat pergi meninggalkan dia, dia semakin energinya semakin tertarik dengan kamu. I feel so connected to you. Merasakan ada kemelekatan energi yang mengkoneksikan kalian berdua ya. If only you knew what I'm going through right now. Menurut si dia, kamu sebenarnya langsung have no idea ya. Kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya detik ini. Kartu kedua ini memberikan saya gambarannya, hidupnya yang sedang rumit, tidak baik-baik saja. Maka dia tidak memberikan kamu kejelasan ke depannya. Ini yang membuatkan kamu bertindak untuk nekat pergi meninggalkan koneksi ini. Tetapi if only you knew what I'm going through right now. Alangkah baiknya jikalau kamu sedar dan tahu apa yang sedang berlaku di hidupnya detik ini. Maka ini memberikan saya gambaran hidupnya tidak baik-baik sahaja. Dan akan semakin memburuk ketika kamu nekat pergi meninggalkan dia. I'm worried if there is someone else. Nah, ini kerisauan yang utama menurut si dia ya. Dia sangat worried, teman-teman, sangat risau. Jikalau kamu nekat untuk pergi meninggalkan dirinya kerana kamu sudah menghadirkan pilihan lain. Seven of Cups. Oh yes guys, sebelum kita melanjutkan lagi ya, zodiak terkuat yang terbaca di sini ya, sepertinya adalah Pisces. Pisces lebih mendominasi bacaan hari ini ya, dan juga kehadiran zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo lebih ke arah Capricorn dan Virgo. Pisces kuat di sini, maka ini merangkumi ya. Kita juga ada King of Cups, ini merangkumi Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini juga ada Six of Cups, teman-teman ya, Scorpio, Pisces, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, tetapi lebih ke arah Aries kerana Three of Wands, teman-teman ya. Dan kita juga ada kartu yang tidak terlihat di sini adalah daripada Sword, Gemini, Libra, Aquarius. Tetapi daripada tadi saya menarik Divine Masculine yang lebih ke arah Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Maka semua zodiak sign ada, mendominasi adalah Pisces, teman-teman ya. I'm afraid that you don't want to hear from me anymore. Dia mendapatkan gambaran ya, setelah kamu nekat pergi meninggalkan dirinya, kamu bukan saja tidak mahu menghubungi dia, teman-teman, tetapi dia juga mendapatkan gambaran yang kuat yang kamu sudah tidak lagi I'm afraid that you don't want to hear from me anymore. Kamu juga tidak lagi berminat untuk mendapatkan sebarang kabar berita daripada si dia. Kartu ini mengindikasikan jikalau dia yang berkomunikasi duluan, dia merasakan kamu tidak berminat, you don't even care to hear from him or from her. Menurut kamu whatever ya, jikalau dia ingin hubungi ataupun tidak, doesn't matter. Dia mendapatkan impresi yang kamu langsung tidak berminat or looking forward, menantikan sebuah kabar daripada si dia. Nah, ini yang membuatkan dia diam terus, tidak berkomunikasi dengan kamu ya.
I am so addicted to your love and attention. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia semakin ketagihan cinta, semakin merindukan kamu, menagih cinta kamu, menagih perhatian kamu. Kerana ini sudah tidak diberikan, kamu sudah tidak lagi memberikan perhatian, tidak lagi memberikan cinta kamu kepada dirinya. Nah, ini membuatkan dia tidak yakin untuk memulakan sebuah komunikasi duluan. Ketika kamu menggantungkan dia turut mendiamkan diri. Tidak ada keyakinan untuk melangkah. Sudah dapat dilihat daripada The Hangman tadi. Kartu terakhir, why does it hurt so bad? Nah, teman-teman, ini menjawab ke tema efek ke atas dirinya ketika kamu pergi. Kamu yakin ketika kamu pergi, dia baik-baik saja. Tetapi jangan terkejut kerana efeknya begitu buruk sehingga apa yang dia rasakan, why does it hurt so bad? Kesakitan yang benar-benar dia rasakan di hatinya. Dan dia bertanyakan soalan ini. Mengapakah ini harus menjadi begitu buruk sehingga begitu menyakitkan? Nah, ini efeknya teman-teman. Ketika kamu mengetahui efeknya ke dia setelah kamu pergi melalui bacaan ini. Dia benar-benar merasakan kesepian, ditinggalkan, dilukai. Dan kesakitan itu teman-teman benar-benar menyakitinya. Dia juga seolah-olah kurang percaya mengapakah ini harus terjadi seperti ini. Begitu sakit sekali. Nah, ini efeknya. Efek ke atas dirinya ketika kamu nekat pergi meninggalkan koneksi hubungan ini. Bottom of the deck, I know that I'm not consistent and always confuse you. Dia sedar apa yang terjadi adalah atas perilakunya sendiri. Kerana dia memang tidak konsisten, datang dan pergi, acuh tak acuh. Ada kalanya memberikan kamu gambaran seperti seorang yang kurang jujur Dan ini sering energi yang seperti ini sering membingungkan kamu. Maka kerana terlalu lelah kamu nekat untuk pergi. Mungkin juga kawan-kawan kamu, rakan sekerja kamu, keluarga kamu memberikan kamu pengaruh agar pergi meninggalkan koneksi hubungan yang seperti ini, yang tidak jelas. Maka kamu nekat untuk pergi. Dan energi yang lain ada yang hubungan toksik di sini teman-teman. Kita cuba lihatkan initial kamu atau initial C dia yang hadir dalam pembacaan hari ini. Okay, I think that's enough. Siapakah seseorang yang kamu pergi tinggalkan? Ataupun yang kamu putuskan di sini kita cuba lihatkan initialnya. Jikalau tidak ada initialnya juga tidak mengapa teman-teman Yang penting pembacaan ini secara keseluruhan. Ada kalanya initial itu tidak keluar tetapi bacaannya resonate seperti itu. Ada kalanya mungkin bacaan tidak resonate tetapi ada initialnya. Ambil mana yang resonate sahaja teman-teman Okey, initial terakhir ini huruf A teman-teman kerana kertas berwarna merah mungkin agak sukar untuk membedakan. Okay guys, let's see all the initial we have here. Ada huruf G, T, V, Y, K, I, E, R, L, O, C, B, U, Z dan A. Nah, ini mungkin initial kamu, ini mungkin initial dia. Okay guys, sampai di sini dahulu untuk bacaan hari ini. Efek ke atas dirinya ketika kamu pergi. Baiklah teman-teman, saya harap pembacaan hari ini sedikit sebanyak memberikan kamu pencerahan Jikalau kamu tertanya-tanya apakah kesan ke atas diri seseorang yang kamu cintai ketika kamu bertindak untuk pergi meninggalkan koneksi ini. Teman-teman, apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.